Saya Forencia Irena. Saya Aslana Olidina Tizianifar. Saya Vanessa Jozana. Saya Anggita Priskila. Saya Alzan Kamila, dan pada kesempatan kali ini perwakilan kelompok kami akan mewawancarai 2 orang yang pernah tinggal di Amerika Serikat dan Belanda selama lebih dari 3 bulan. Perwakilan dari kelompok kami sudah berbincang mengenai bagaimana culture shock yang mereka alami sampai dengan diskriminasi yang mungkin mereka juga alami. Oke, jadi saat ini saya akan mewawancarai seorang pelajar yang pernah menyelesaikan studi pembelajarannya di Amerika, bernama Nafit Amelia. Pada saat ini saya sudah bersama dengan Kayla yang telah menyelesaikan student exchange-nya ke Belanda. Aku boleh nanya-nanya sedikit nih ya guys tentang gimana budaya di sana, gimana kamu ngadepin orang-orang di sana. Apakah alasan kamu pindah ke negara tersebut? Karena pendidikan di Amerika itu kualitasnya jauh lebih baik, dan saya dan keluarga saya juga mengejar koneksi yang bisa kita dapetin di sana. Karena ada program student exchange dari kampus aku ikut buat 1 semester selama 6 bulan. Terus gimana sih masyarakat di sana tuh responnya kepada pendatang baru yang ada di sana tuh gimana? Mereka welcome banget sih, mereka baik. Mereka nggak pernah spesifik memandang Indonesia sebagai orang yang seperti apa, cuman mungkin lebih Asia tuh orangnya lebih rajin, lebih kutu buku, dan lebih diem gitu lah. Kamu sendiri nih, sebenarnya pernah nggak sih mengalami suatu diskriminasi? Nah, terus kalau kamu pernah, kira-kira bentuk diskriminasinya tuh kayak gimana di sana? Diskriminasi bukan sebagai orang Indonesia, melainkan sebagai international student. Oh, Karena waktu itu kebetulan saya di sana itu waktu zamannya Presiden Trump, dimana itu dia terlalu sama imigran tuh terlalu sensitif gitu. Terus ada kebijakan di mana waktu itu kita online class, jadi semua kan online class. Nah, international student sempet nggak boleh untuk ambil online class dan harus offline. Kalau nggak dia harus pergi dari Amerika. Jadi intinya nggak boleh online class dan tetap tinggal di US. Kalau tetap mau online class harus kembali ke negara asal. Sedangkan di sana waktu itu semua kampus memberlakukan sistem online class, nggak ada yang offline. Jadi waktu itu sempat disuruh cari sekolah yang menyediakan offline class, padahal nggak ada. Jadi akhirnya keputusan itu dicabut sih untungnya. Pernah sih, cuman nggak terlalu parah juga aku bilang. Jadi waktu itu aku lagi sama teman-teman jalan, tiba-tiba ada kayak cowok-cowok. Tapi justru yang bikin I bingung tuh cowok-cowok yang melakukan diskriminasi itu bukan dari orang Belandanya asli, justru dari imigran luar. Dan mereka tuh melakukan hal something like stereotype. Lagi jalan terus tiba-tiba si cowok-cowok ini tuh teriak ni hao gitu. Karena salah satu teman aku mungkin ada yang mukanya agak-agak Chinese gitu kan. Jadi kayak, tapi pernah juga waktu itu aku lagi berdua sama temanku, ada satu cowok tiba-tiba dia teriak ni hao di depan muka kita. Terus kita kan kayak shock gitu, cuman kita kayak agak ketawa gitu lah. Aku gak tahu kenapa waktu itu kita ketawa. Terus tiba-tiba si cowok ini nuangin kopi di depan kita. Kopi, like dia lagi megang kopi gini. Tiba-tiba ditumpahin gitu. Ditumpahin ke bawah? Iya, kayak kita lagi jalan, tiba-tiba ditumpahin. Kopinya kopi kalian? Kopi dia. Oh, kopi. Iya. Apa sih ekspektasi kamu sebelum kamu pergi ke Belanda, sama mungkin pas kamu nyampe di sana ternyata kenyataannya begitu? Ada nggak kira-kira? Sebenarnya aku nggak terlalu punya ekspektasi yang gimana-gimana, cuman lebih ke pengeluaran dari segi ekonomi kali ya, financial. Jadi aku mikir kayak, oh nanti aku di sana kayaknya bakal lebih hemat deh, bakal masak terus beli grocery. Ternyata setelah aku itu aku kayak sama aja. Jadi makan di luar sama masak hitungannya tuh kayak sama. Really? Iya. Sangat berbeda. Ekspektasi aku tuh kayak sampai sana temenan sama orang sana, American, dan nggak mau kumpul sama Indonesia sama sekali. Tapi kenyataannya adalah ternyata anak-anak Indonesia yang bantuin aku untuk discover tentang sekolahnya, terus kelas apa yang harus diambil, profesornya gimana. Pergi ke sana bukan berarti pergi dari orang Indonesia, tapi punya koneksi orang Indonesia tuh perlu. tetap ya. Ada budaya nggak di sana, budaya dari Amerika yang kamu ambil gitu dan kamu bawa pas kamu pulang di sini?
budaya bagusnya aja ya, mungkin mereka lebih nggak ngurusin orang lain, terus lebih terus terang kalau mereka nggak suka sama sesuatu atau mereka kasih kita kerjaan, tugas tuh semuanya jelas, terperinci apa yang mereka mau tuh ada. Jadi kalau misalnya nilai kita kurang apa-apa tuh semuanya jelas. Jadi orang yang lebih jelas aja apa yang kita mau. Lebih ke budaya nyapa ya, kayak greetings gitu, as simple as that. Karena sebelumnya kan aku kira kayak orang Belanda bakalan less smile or kurang lah percakapannya gitu, tapi ternyata enggak gitu kan. Terus selama aku di sana tuh kayak ke supermarket atau ke restoran or any kind of public places gitu, pasti aku selalu nyapain kayak hi, atau mereka duluan yang nyapa kayak halo, hi, good morning or afternoon. Nah pas aku balik ke Indonesia, kan aku sampai airport nih, habis itu biasa aku pas di bagian imigrasi aku sapa dong mas-mas sama mbak-mbaknya, kayak aku bilang hi or halo mas, pagi gitu kan. Tapi mereka sama sekali nggak respon, bahkan nggak senyum sama sekali. Jadi bahkan mereka cuma langsung kayak bilang boleh lihat paspornya, langsung kayak gitu aja. Jadi menurut aku shock culture-nya justru di Indonesia gitu pas aku balik dari sana gitu. Lo kan di sananya nggak shock? Enggak. Terus habis itu kalau misalnya kamu dapat kesempatan untuk tinggal lagi di sana, mau nggak kira-kira? Mau banget sih. Mau banget ya. Tapi not during winter because it's the worst. Aku bakalan ambil meskipun aku cinta banget sama Indonesia, cuman di sana tuh opportunity untuk pekerjaan lebih bagus, koneksinya lebih bagus. Meskipun nanti kita akan balik ke Indonesia juga pasti banyak yang mau dengan pengalaman kita. Misalnya kamu disuruh bandingin antara negara Indonesia sama negara Amerika nih, pilih mana nih? Gitu. Untuk budayanya sendiri lebih pilih Indonesia ya, karena lebih keluargaan, lebih care satu sama lain. Kalau di sana tuh hidup saya, hidup kamu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, menurut aku nggak semembantu orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan kayak ayo tinggal di rumah gue gitu kan. Nah, mereka ya udah you do you gitu. Jadi Indonesia tetap sih. Terus hal terbaik dan terburuk apa yang kamu dapat dari student exchange kamu ke Belanda? Sebenarnya terburuk gak ada sih, maksudnya I take everything as a life lesson aja. Cuman yang terbaik justru banyak ya kan, banyak pengalaman-pengalaman baru, aku banyak kenal teman-teman baru juga dari international, dari rata-rata dari negara Eropa sih, kayak negara Eropa lainnya selain Belanda. Terus juga of course since I stay in the Netherlands, aku jadi sempat bisa travel beberapa negara di Eropa juga ya, jadi kayak such a blessing for me. Oke. Yang paling baik teman-teman saya baik ya, semuanya di sana bantuin untuk mendapatkan nilai yang bagus, kasih tahu mana yang benar, mana yang enggak, ini gimana caranya. Yang jeleknya tadi ya lebih ke pemerintahan yang dulu sih, yang terlalu memandang imigran dan lain-lain, international student kayak Gak dianggap gitu ya, dibetin. sempet sebelnya sama itu sih yang gara-gara COVID gitu. Itu yang paling membekas. Ya, tadi udah jelas ya semuanya ya. Oke, thank you ya Nafit ya. Makasih sama-sama. Makasih ya Kai udah mau ditanya-tanya nih tentang student exchange kamu. Terima kasih juga yang udah mau nonton. Semoga bermanfaat. Dadah.